3 hari pasca kecelakaan Lion Air JT610 dengan nomor registrasi PKLQP, tim gabungan akhirnya menemukan black box. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rifai Pamone. Silakan Rifai. Andini, yang akan kami hadirkan saat ini adalah sebuah ilustrasi tentang bagaimana sebenarnya upaya yang menjadi fokus dari tim Basarnas dan juga tim gabungan lainnya untuk menemukan berbagai bentuk solid dari serpihan pasca kecelakaan pesawat Lion Air JT610 di kawasan utara perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Ini saya berada sekitar 400 meter. Kita bisa bayangkan 400 meter ke arah barat laut dari Tanjung Karawang di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dan kemudian pada saat hari Rabu kemarin, kemudian dideteksi sinyal yang cukup kuat dari titik tersebut, kemudian sekitar luasan 15 nautical mile, seluruh upaya atau potensi dari kapal permukaan laut kemudian dihadirkan di titik tersebut, dan salah satunya adalah kapal Barunajaya 1 milik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah potensi kapal lainnya dari TNI Angkatan Laut, sebut saja Sea Rider dari Batalion Amfibi TNI Angkatan Laut, kemudian melakukan sebuah proses investigasi di titik ini. Kita akan lihat bersama-sama, saya akan tunjukkan secara sederhana ilustrasi sekali lagi penampang laut di titik 400 meter ke arah barat laut dari Tanjung Karawang, Pakis, Jawa Barat, di mana sinyal kemudian ditemukan oleh sejumlah alat sonar yang terpasang di kapal BPPT ini atau Barunajaya 1. Kita ketahui tadi ada seperti seaside sonar, kemudian ada multi beam sounder yang kemudian dipastikan oleh ROV, oleh remote operated underwater vehicle untuk kemudian turun ke kedalaman sekitar 30 hingga 35 meter, di kedalaman 32 meter tepatnya, kemudian sinyal tersebut ditangkap oleh ping locator ke kapal Barunajaya. Sekali lagi yang Anda lihat saat ini adalah badan pesawat tidak dalam bentuk sebenarnya. Sekali lagi ini hanya ilustrasi pemirsa, karena kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh tim penyelam yang kemudian mendapatkan bagian dari black box di titik ini, bahwa yang terdapat di bagian dasar laut adalah serpihan-serpihan yang diduga bagian dari pesawat Lion Air JT610. Oke, kita tinggalkan posisi ini, lalu kemudian kita lihat bagian detail dari black box yang salah satu bagiannya yaitu flight data recorder sudah diangkat menuju ke kapal Barunajaya. Kita simak bersama-sama, inilah dia bentuk dari black box. Nah, ada salah satu bagian yang diklaim oleh petugas Basarnas dan sudah diamini oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan sudah dibawa ke kantor KNKT, yaitu bagian dari FDR atau Flight Data Recorder. Nah, dalam data FDR ini nantinya yang akan dieksekusi oleh KNKT dalam proses penyelidikan data-datanya adalah kecepatan, ketinggian pesawat, dan juga aliran bahan bakar, dan juga percepatan dari sayap, pergerakan-pergerakan kemudi, karena FDR di dalam badan pesawat, FDR ini berada di bagian paling belakang dari pesawat, dekat dengan ekor pesawat, dan terhubung seluruhnya dengan roda misalnya, lalu kemudian sayap, dan juga kemudi dari pilot. Sementara bagian lain yang saat ini belum ditemukan dan diharapkan sinyalnya juga akan ditemukan oleh ROV adalah CVR atau VCR. Kita juga menyebutnya sebagai CVR karena disebut sebagai cockpit voice recorder, menangkap seluruh percakapan dari kokpit dan juga ATC. Di kokpit tentunya ada pilot dan co-pilot. Kita ketahui bersama untuk kasus Lion Air JT610 ini, salah satu yang paling ingin diketahui adalah percakapan antara pilot yang meminta return to the base kepada air traffic control dan sudah diperbolehkan pada saat itu. Dan bagaimana kemudian kelanjutannya kita akan mengetahui bersama. Dan yang terakhir adalah seluruh situasi suara-suara yang terjadi di ruang kokpit, gemuruh dan sebagainya, seluruhnya terhubung dengan alat yang disebut sebagai VCR atau CVR. Kita masih menunggu bagaimana proses yang dilakukan pencarian oleh tim Basarnas dan gabungan, salah satunya dari TNI Angkatan Laut yang hari ini kebetulan dua penyelamnya
menemukan bagian dari black box atau FDR. Kita berharap tentunya bagian lain ditemukan dan data-data lainnya yang sudah dikumpulkan oleh KNKT dalam beberapa bulan ke depan. Tidak terlalu lama, kita akan mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan Lion Air JT610. Andini Effendi. Rifai, terima kasih.